Ini tanaman apa ya, Den? Mas Baru juga lupa Please, di namanya. Australia nggak ada kayak ginian deh, Mas. Loh. Sini, Mas. Emang yang ada cuma Australia aja. Indonesia tuh ada banyak toh, Den. Sok tahu banget. Ini tuh apa ya? Mas Baru tuh pernah lihat, tapi itu cuman lupa namanya. Apa ya, Den? Daripada kita nebak-nebak, mending kita cari tahu deh siapa yang punya. Ide bagus udah nih. Tumben Den ayo pintar. Ngecek banget sih. Ayolah, kita langsung cari aja yang punya. Ayo. Ya, ayo, jalan. Ya, Mas Barep nih siang-siang. Dinayu tuh waktunya tidur. Mas Barep tuh sukanya kok nambah-nambahin kerjaan aja. Tadi katanya nggak bisa tidur. Terus tadi Mas Baru bingung tau seru gimana, ya udah Mas Baru ajak jalan-jalan aja. Tadi itu Daniel juga penasaran kan? Stop. Baca. Pondok tani, no farm, no food, no future. Oh, artinya enggak? Masa harus Denayu yang ngejelasin ini artinya apa? No farm itu tidak ada pertanian. Ya. No food itu tidak ada makanan. No future berarti tidak ada masa depan. Iya, Tidak ada makanan, tidak ada pertanian. Udah, tidak ada masa depan. ya. Mas, Siapa ini ya, harus Den? kemana kita? Mending kita cari tahu aja, Den. Ini namanya pondok tani ya. Coba yuk kita cari yuk. Coba kita ketemu. Ayo. Excuse me. Kula nuwun. Enggak tahu, Oh Den. iya. Kan Australia. Kula Kula nuwun. Pak, Bu. Kula nuwun. Kula nuwun. Oh nggih, sinten nggih? Mari. Iya, Pak. Kula nuwun, Pak. Ya, silakan duduk, silakan duduk. Selamat siang, Pak. Iya. Kenalin, Pak, nama aku Den Ayu. Nah, cantik sekali, sesuai seperti sama namanya. ya, Pak, ya. Nah, ini Nah, saya Mas Barep, Pak. Saya ponakannya nyonya, Pak. Rumahnya mana? Di samping desa sana, Pak. Oh Paling iya desa, Pak. iya iya. pelosok itu ya, Pak. Oh. Iya. Pak Denayu ngecer. Oh iya, Pak. Sebelumnya kami boleh berkenalan dengan Bapak? Oh iya, nama saya Mukhairul Soleh. Pak Mukhairul. Kalau lahir saya di Kebon Kliwon sini, Kebon Rejo, Salaman, Magelang. Kalau di Pondok Tani saya sebagai foundernya. Gitu. Ini Pondok Tani ini ya, Pak ya. Binaannya Bapak udah berapa tahun ini, Pak? Udah 2 tahun, baru mau 2 tahun lebih ini mau berjalan. Harapannya bisa untuk sebagai solusi untuk teman-teman petani. Ketika petani butuh curhatan, tanya-tanya, ada masalah, itu biasanya kita terjun langsung ke petani, membantu mereka gitu. Ini ada apa ini tiba-tiba kok Ini loh, Pak. muncul aja Denayu ini? tadi tuh ngajak jalan-jalan. Nah, Kamu ya yang ngajakin. katanya tadi ngajak Ya. jalan-jalan. Terus saya muter-muterin desa aja, Pak. Kata kalian tahu Pak, biar akrab sama warga. Nah, tapi tuh lihat kayak pekarangannya Pekarangan, bagus. iya. Terus jalan-jalan lagi kok ada pondok tani. Tuh. Terus Denayu nyoba masuk. Kepo, Pak. Bisa nyasar sampai sini itu dari mana gitu loh. Mas Barep itu loh, Pak, hobinya tuh tiap hari ke sawah terus sampai Denayu tuh pusing banget lihat Mas Barep. Nah, ini nih Pak, kerjaan pertama kali Pak. nih ngajakin jalan-jalan, sekalinya ngajakin jalan-jalan ke Pengkarangan. Ya kan biar tahu Pak, katanya sukanya ke luar negeri. Ya kan saya coba ngajak ke lokal-lokal aja, Pak. Ke Iya. sekitar. Oh yang irit gitu ya. Betul sekali. Agak-agak model ya, Mas ya. Bukan gitu deh. Tadi katanya mau nanyain tentang tanamannya bagus. Ini sekarang udah ada bapaknya langsung. Gak usah nuduh-nuduh Mas Barep, sok-sokan kurang tahu lah. Emang yang tadi di Pengkarangan itu tanaman apa sih, Pak? Kok Oh, yang estetik ya? Iyalah. Oh yang di depan Ya. itu vanili. Oh. Vanili. Iya, Iya, vanili. Mas Barep tuh baru inget namanya tuh vanili. Tadi kan Mas Barep udah bilang. Kok vanili kok warnanya hijau? Bukannya vanili itu yang buat bikin roti ya, Pak? Oh, kalau yang dibikin roti itu esen. Oh. Dia kimia, cuma pengharum saja. Tapi kalau vanili pokoknya seperti itu. Di belakang itu juga ada di tabu lampot. Kalau yang di depan memang untuk pekarangan rumah sebagai penghias halaman. Daripada halamannya nggak ada apa-apanya, kita tanami vanili gitu. Kebetulan Masuk, Mas. dan
kebetulan ini adalah base camp, kemudian base camp Pondok Tani, dan kemudian komoditas utama itu memang vanili. Mau nggak mau di depan rumah kita tanami vanili sebagai display punya kita gitu. Boleh nggak sih Pak kalau kita lebih tahu tentang dalam-dalamnya lagi nih Pak? Review gitu kalau kata anak muda Mas. Ya, silahkan kalau itu, karena kita memang terbuka untuk umum, karena di komunitas Pondok Tani itu harapannya sebagai solusi untuk para petani sebetulnya, sehingga kita buka untuk tiap hari Sabtu kita buka pelatihan gratis untuk teman-teman yang mau hadir, pengen konsultasi, kita sediakan waktu untuk mereka itu hari Sabtu gitu, gratis tanpa biaya. Wah, gitu. berarti Mas Barep idenya betul kan Den, ini hari Sabtu, terus kan pas momennya pas sore. Nih udah ketemu sama bapaknya langsung, Den Ayu, jalan-jalan kok jauh-jauh sampai luar negeri, nyari apa sih Den? Ya Mas, besok lagi nanti kesini lagi deh tiap Sabtu ya, biar nggak ngeluarin uang ya. Iya, Oke. mendingan jalan-jalan tapi sambil Iya, belajar. ilmunya dapet. Seru banget sih. Oh iya Pak, kok apa vanili itu kok tanamannya seperti itu loh Pak? Kok bisa disusun naik itu gimana ya Pak? Vanili itu memang tanaman merambat, maka dia butuh tegaan, butuh tajar, butuh minyak sebagai perambatannya. Kalau tanpa itu berarti nanti kondisi tanamannya kan tidak beraturan. Ketika dikasih tajar, tegaan, nanti harapannya kita atur naik turun gitu, biar nanti buahnya bisa lebat dan banyak. Kalau tegaannya itu pakai apa ya Pak? Kayaknya tadi coklat-coklat gitu warnanya. Itu tegaannya pakai dalamnya pakai paralon, untuk selimutnya itu sebagai selimut, sebagai apa itu untuk resapan akarnya vanili itu kita pakai serabut kelapa, namanya coco fiber gitu. Kemudian yang paling luar itu sebagai pengikat itu pakai strimin kawat strimin yang kotak-kotak itu ya. Kemudian dibikin seperti itu dengan ketinggian 2 meter. Kenapa kok kita bikin 2 meter? Karena kan ketika nanti berbunga kita butuh polinasi per bunga tersebut. Kalau nanti terlalu tinggi kita harus ngasih pakai kursi atau apa, jadi lebih ribet. Tapi kalau 2 meter kita paling cuma jinjit aja cukup gitulah. Itu intinya itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi kita gitu. Apalagi tadi waktu yang tanaman kita lihat ya Dennya itu rapi, bagus gitu ya Den, bisa lurus-lurus, terus tanamannya teratur ya Pak ya, yang tadi ya Pak. Iya. Gede. Tapi kok tadi kayaknya kok ini ya nggak kena hujan. Tadi kan kita kan sempat kegerimisan juga kan ya Mas. Tapi kok di sana kok kita nggak kena hujan? Oh iya Pak, itu yang fungsi atasnya itu buat apa sih Pak? Tadi kayaknya. Kalau atasnya memang vanili intensitas matahari, sinar mataharinya dibutuhkan di kisaran 60%. Sehingga kita butuh peneduh. Kalau kita pakai tegaan buatan, mau nggak mau kita harus pakai peneduh paranet. Sehingga sinar matahari itu sesuai dengan keinginan vanili tersebut. Tapi kalau kita pakai tegaan tanaman hidup seperti pohon kelor atau gamal ataupun resede, itu kita tanam resede dulu. Setelah daunnya banyak, rantingnya banyak, baru bawahnya tanami vanili. Itu sebagai peneduh. Di samping itu sebagai makanan ternak biasanya kalau untuk resede dan gamal. Kalau untuk apa itu kelor biasanya untuk sayur bisa. Itu bisa 2 manfaat kecapai kan itu. Kalau ngomong-ngomong soal vanili nih Pak, harga jualnya tuh kisaran sampai berapa ya Pak ya? Kalau vanili di lokalan memang saat ini lagi terjun bebas, memang lagi drop. Tapi kalau di pasaran ekspor itu stabil. Di ekspor itu di kisaran 3 juta sampai 5 jutaan, tembus di sekitaran itu. Kemarin ada chat WA dari Malik dari Brunei, itu ada permintaan 5 kilo itu saya hargai 5 juta, dia mau.
Kemudian dari kemarin ada tamu dari Jerman sama Perancis, itu kita bandrol harga 3.500.000, dia mau, dia kesini padahal. Dengan asumsi mereka itu ketika mereka beli di sana, satu vanili itu harganya 100.000. Kemarin kita punya temen yang lagi bekerja di Jepang, coba tak suruh review harga di pasar di Jepang itu, ternyata di dalam botol isinya cuma satu, harganya 105 yen. Itu standar di Indonesia itu 100.000. Kemudian kita kemarin coba telepon sama bakery di Bandung yang biasa pergi pesiar ke kapal itu. Kebetulan kemarin pas pulang pengen nanam vanili karena tergiur dengan harganya, karena ketika dia belanja vanili itu satunya itu 100.000, beli 10 sudah 1 juta gitu. Jadi cuma 10 panjang-panjang Iya. aja ya Pak ya. Harganya melejit sekali ya. Tapi kalau di lokalan memang lagi ngedrop, posisi basah di kisaran 30 ribuan sampai di 100.000. Itu tergantung kualitas vanili itu tua atau muda. Biasanya itu. Kemarin kita dapat pesanan dari Bali 100 kilo, itu minta tua, panjangnya 20, itu harganya ngikut 200.000 mau, tapi di petani tak pesankan tak pesan ketika dipetik tua dan tak pilih dengan harga 2 kali lipat pasaran yang saat ini, dia nggak mau. Kalau cuma dari hama biasa itu vanili cuma busuk batang, busuk akar, busuk buah, itu yang paling dominan itu aja toh. Ketika kita sudah pakai trichoderma, terapinya pakai itu, penyemprotannya rutin, bisa menanggulangi minimal berkurang banyak. Udah gimana, udah tahu belum? Mas, vanili aja bisa busuk akar, busuk batang. Kita jadi manusia jangan Busuk teh, kita jadi manusia jangan busuk hati dong. Mas Baru enggak dong, Mas Baru kan baik luar, baik dalam, kurang apa coba? Andainya dan ayu tahu. Gak apa. Ya kalau Mas Baru memang kayak gitu orangnya. Ya, percaya. Mas, Pengen gitu. pengen tahu dari penanaman sampai nanti panen. Boleh tuh, Pak? Tak Betul, ceritain Pak. nanti ini. Pak. Boleh Pak? Ini kalau pengen nanam yang dipersiapkan pertama adalah yang tegaan tadi. Medianya ya Pak ya? Tegaan tadi, media untuk rambat tadi. Rambatannya. Kemudian kalau pakai tegaan buatan, berarti kita butuh peneduh paranet. Kalau yang dari tanaman kita butuh tanaman hidup dulu. Setelah itu media bawah dibikin, media tanamnya. Media tanam biasanya kita pakai tanah, arang sekam, kompos, kemudian kokopit. Itu kita perbandingannya 1:1. Kemudian kita olah semua jadi dimix, kemudian kita kasih deskomposer minimal 2 minggu baru kita tanam. Dengan asumsi kita biasanya referensi pada teman-teman yang pengen berkebun vanili itu biasanya kita referensikan tanam sulur 1 meter minimal. Kenapa? Saya sudah berpengalaman kemarin nanam 2000 dengan benih polybag itu lebih lambat dan tunasnya kecil. Tapi ketika saya nanam dari sulur 1 meter, itu tunasnya lumayan besar seperti apa yang kita tanam sulurnya. Tapi asal yang ditanam minimal 3-4 ruas. Dari ruas itu akan muncul akar. Sehingga akarnya banyak, tunasnya bisa cepat gede dan cepat panjang kan gitu. Dengan kalkulasi 1 meter sulur, kemudian dengan bibit yang di polybag itu selisihnya hampir 1 tahun. Saya nanam 1 tahun, sudah umur 1 tahun di polybag, kemudian kita nanam dari sulur, dalam umur 1 tahun yang di sulur itu udah nyelip yang 2 tahun itu. Makanya kalau pengen nanam nanti pakai sulur 1 meter minimal, kalau bisa 2 meter kalau pengen cepat berbuah.
Untuk biar cepat berbuah, paling enggak kalau pengen cepat 2 meter bisa 1 tahun sudah mulai bunga, insya Allah. Oh, ngomong-ngomong soal budidaya, ini Bapak itu dapat referensi dari mana sih Pak? Kok sampai bisa iya, kepikiran tanaman vanili? Ya, apalagi Oh, kalau vanili itu sebetulnya saya terinspirasi dari pas saya ngisi seminar di Temanggung. Saya diundang ke sana untuk ngisi di 5 desa untuk apa itu budidaya tanaman buah. Kemudian coba saya ceritakan semua dalam perspektif saya, prospek buah seperti apa, sehingga dalam 1 tahun itu kemudian desa-desa menganggarkan untuk tanaman buah tersebut. Kemudian saya dalam 1 tahun itu ngirim bibit sekaligus pendampingan, sehingga kita punya waktu luang untuk bertatap muka dengan masyarakat sana, sehingga saya bisa menggali potensi yang ada di Temanggung. Kemudian cuma dari bermodal YouTube itu teman saya yang ada di Temanggung itu ada kedatangan tamu-tamu dari luar negeri, termasuk Prancis, Jerman, Jepang, India itu. Dan itu ketika kesini biasanya pulang bawa beli vanilinya. Itulah yang menjadi respek saya terhadap vanili, sehingga saya pulang langsung tanpa berpikir panjang saya nanam vanili. Ya, lebih-lebih ketika teman saya itu ditawari uang 1,5 M untuk mengelola kebun vanili, teman saya itu nggak berani. Maka dari itu ternyata ini menarik sekali. Kemudian saya tanam di rumah. Kemudian waktu itu kan kebetulan tidak punya lahan, mau nggak mau saya tanam di tabu lampot karangan rumah. Seperti itu, hampir 100 pot saya tanam. Kemudian umur 1 tahun tanaman sudah subur-subur, tak kelilingi rumah, harapannya untuk display saya. Ternyata ada tamu pengacara dari Magelang, dia tertarik dengan vanili tersebut, diboronglah semua. Kemudian saya nanam lagi di pekarangan rumah, termasuk di tabu lampot. Ini adalah pesanan dari mana itu? Dari Jakarta, 5 tabu lampot. Berarti nggak butuh lahan yang banyak dong, nggak butuh lahan yang besar buat nanam vanili ini ya Pak? Betul. Ya, Pak, ya. Makanya ketika saya ngasih referensi kepada teman-teman yang pengen berkebun ya Pak durian, karena di spesialisasi saya adalah pendampingan kebun buah, termasuk durian, alpukat, kelengkeng. Ketika pengen berkebun durian, mau nggak mau kita harus punya lahan luas. Tapi ketika saya melihat vanili, oh, berarti vanili itu bisa siapapun bisa nanam kan gitu. Karena di depan rumah teras bisa, kanan kiri bisa, kemudian di balkon tingkat aja bisa kan itu. Di dataran rendah sampai dataran tinggi pun bisa kan itu. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak mau berkebun sebetulnya, cuma alasan aja yang nggak mau gitu loh. Mas, Memang ketika nanam vanili sedikit kita memang jualnya susah. Tapi ketika kita kompak satu masyarakat, mungkin satu desa nanam semua, tiap rumah 20 tanaman, satu pohon bisa 1 kilo. Berarti kalau satu kebun rejo tempat saya ini kakaknya itu hampir 2.000. Kalau 2.000 kali 20 berarti udah 20.000. 20.000 kali 1 kilo berarti kan berapa ton gitu loh. Jadi masih lingkup. Iya, itu sederhana loh cara berpikirnya. Dan itu ketika kita punya banyak, kita punya bargaining penawaran ke konsumen. Sehingga kita punya 20 ton. Ketika dikeringkan kan anggap aja jadi 7 ton. 7 ton itu udah lumayan banyak sekali. Kalau dikalikan 2 juta berapa M uangnya kan gitu. Bisa mandiri uang M loh Mas. Sehingga desa itu bisa mandiri cuma dengan pekarangan sebetulnya. Kalau pengen bener-bener digiatkan, ditekuni gitu. Tapi kan ini kan nanamnya di lingkungan rumah ya, butuh modal yang banyak nggak sih Pak sebenarnya buat nanam vanili ini? Sebetulnya tidak butuh banyak sekali. Yang intinya nomor 1 adalah bibit. Kalau di pekarangan rumah, kalau pakai pot mungkin bisa pakai ember bodol, bisa lah, ember bocor, ember apa, atau pakai
karung apa, pakai plastik apa bisa, mungkin masih banyak caranya. Tegakannya masih awal mungkin pakai resedi bisa yang murah meriah kan itu, sehingga tidak butuh apa itu modal banyak sekali. Apalagi untuk Kecamatan Salaman, saya sudah punya komitmen untuk saya gratiskan bibitnya untuk orang-orang Kecamatan Salaman, karena memang saya mengukur kemampuan saya sama teman-teman komunitas, baru kemampuannya di situ. Kalau kita mampu 1 Magelang, kalau kita angkat untuk 1 Magelang kayak gitu. Tapi tahun berapa saya belum tahu kan itu. Mimpi ya Pak ya. Dulu cita-cita ya. Iya. Amal akmal biniat. Segala sesuatu itu harus diiringi dengan niat. Gak lupa Den, manjada wajada. Apaan tuh? Orang siapa yang bersungguh-sungguh pasti bisa. Gak tahu nanti tahun kapan bapaknya. Semoga aja bisa sampai 1 Magelang digratiskan semua. Magelang nanti jadi sentral. Sapi. Apa? Vanili loh Den. Iya. Gimana? Oh iya. Kan Denayu kan biasanya di Australia nih Pak. Nah, sebenarnya iklim tuh ngaruh nggak sih Pak sama budidaya vanilnya itu? Iklim sebetulnya pengaruh sekali, karena memang kalau di DPL tinggi kita masih punya referensi maksimal 1.500. Di atas 1.500 takutnya nanti pertumbuhannya lambat, karena di 1.500 itu pun buah untuk mencapai tua butuh 1 tahun. Yang di normalnya di DPL Salaman seperti ini di tempat saya paling di 7 sampai 8 bulan udah tua. Tapi kalau di dataran tinggi butuh waktu lebih lama, karena intensitas mataharinya sedikit, mungkin fotosintesisnya juga sedikit, masaknya tanaman itu pelan, sehingga butuh waktu yang lebih lama gitu. Jadi begitu. Oh iya, vanili itu sebenarnya bisa diolah jadi apa aja ya Pak? Oh, kalau vanili sangat luar biasa sebetulnya. Untuk apa itu, body lotion bisa, untuk pengharum makanan bisa, untuk kecantikan bisa, untuk kesehatan bisa. Dia di dalam jurnal itu bisa untuk mengatasi depresi dengan bau-bau vanili yang soft dan harumnya itu, dia bisa membuat orang itu bisa lebih tidurnya lebih nyenyak, dan itu punya antioksidan yang tinggi. Dan untuk terapi jantung pun bisa, sehingga vanili menjadi kebutuhan utama untuk global itu 10.000 ton per tahun. Padahal Indonesia cuma bisa produksi 200 sampai 300 ton. Yang Madagaskar sebagai nomor wahidnya, nomor 1 ekspor itu 2.000 sampai 2.500 ton per tahun, sehingga sangat terbuka lebar ketika kita pengen berkebun vanili atau berbudidaya vanili gitu. Tuh Mas, bisa buat kecantikan nih. Denayu mau pakai ini biar cantik tuh. Ini biar Mas Barat terpesona. Dan itu bisa menghilangkan jerawat karena ada antibakterinya di situ gitu loh. Mas, Kalau Mas Barat mah setiap hari ke sawah ngapain Den pakai kayak gitu? ya biar Setiap hari wereng-wereng, belalang, ulet-ulet tuh cinta sama Mas Barat. Gak usum Den. Mau tanya apa lagi nih? Apalagi kira-kira vanili itu sebetulnya kan waktu presidennya Megawati itu tren harga tertinggi, basah menyentuh di 800.000 Per kilo itu? per kilo. Wow. Tapi dengan suatu gejolak itu ada oknum-oknum Indonesia lah yang bikin ulah sendiri, yang waktu itu kering bisa nyentuh 12 jutaan lebih. Kemudian ada oknum yang tidak bertanggung jawab, di dalam vanili itu dikasih kawat sama biji besi. Iya, karena kan kawat bangunan itu cuma 1 kilo, nggak nyampe 10.000, dimasukkan 1 kilo berubah jadi 12 juta. Itu makanya disebut emas hijau atau emas hitam di vanili itu. Dan dari situlah kemudian Indonesia diembargo. Dari 12 juta cuma laku 100.000 keringnya, basahnya 10.000 seperti buncis, nggak laku, sehingga pada petani-petani pada dibabati ganti budidaya tanaman lain. Itulah
fenomena yang sempat terjadi sampai saat ini vanili seperti itu. Jadi vanili itu pernah booming pada masanya dulu ya. Ya, walaupun gara-gara oknum gak tanggung jawab itu malah ngerusak ya Indonesia hampir di 2 tahun diblokir, di embargo. Walaupun kemarin tahun 2017 menyentuh di 8 jutaan juga. Ini memang periode per dekade vanili itu akan menyentuh harga tertinggi. 10 tahun sekali pasti akan menyentuh harga tertinggi gitu. Den, gimana kalau Mas Barep sih pengen sih Den punya tanaman di rumahnya nyonya itu loh, kan masih ada pekarangan yang depannya, sampingnya, belakangnya. Iya, itu daripada dimanfaatkan bisa dimanfaatkan karena vanili itu sebagai tanaman investasi. Kenapa saya bilang tanaman investasi? Vanili itu bisa disimpan sampai 10 tahun sampai 20 tahun. Ketika jenengan butuh duit baru dijual. Itulah vanili. Kayak tabungan emas malah. Iya. Butuh uang tuh gini, jangan pinjol. Ya enggak. Kok sumpek banget deh Mas bawaannya. Mending kita refreshing nggak sih? Ke sana Iya, kan Pak. banyak. Boleh nggak tuh. sih Pak kita mau Silahkan, kalau mau lihat-lihat nanti tak ajari gimana cara perawatannya, cara nanamnya seperti apa, biar benar-benar ada di lapangan langsung jenengan lihat. Nanti ketika nanti pengen nanem jenengan sudah paham bener. Walaupun nanti kalau pengen tanya lewat WA nggak masalah, bisa kita jawab sewaktu-waktu kan gitu. Yuk Mas, kita lihat emas warna hijaunya. gas Den? Mas Barep juga. Ya, ayo kalau pengen lihat. Nih, vanilinya ini mah baru umur 3 bulan, 4 bulan ini. Oh, ini yang masih umurnya 3-4 bulan. Kita tanam dari sulur 1 meter. 1 meter itu segimana Pak? 1 meter itu dari sini sampai sini 1 meter. Dan ini cara nanamnya horizontal, tidak ke dalam. Ini biar 1, 2, 3, 4 ruas yang ketanam. Ini tiap ruas kan tumbuh akar. Nah, dan ini tunasnya sudah lumayan gede. Kalau dari polybag itu tunasnya kecil sekali. Lama nanti dengan pertumbuhannya kan gitu. Ini kok udah tinggi banget Pak. Ini sama saya aja tingginya kok. Tinggian ini ya? Ya, nanti kita atur naik turun, kita tanam lagi untuk antisipasi apa itu busuk batangnya, naik turun sampai panjang paling enggak di 10 sampai 12 meter, baru nanti di stressing. Itu proses menuju buah bunga. Iya Pak. Nah, kita ketika stressing itu kita pangkas pucuk ini. Pucuknya kita pangkas, tidak disiram sampai 1 bulanan, kemudian kita lukai posisi di sini, posisi pas turunnya. Nah, turunnya itu dilukai pakai tang biasanya teman-teman, tapi diselimuti pakai isolasi biar tidak luka bener-beneran itu. Dan itu paling ditunggu 1 bulanan muncul bunga. Kalau nggak disiram 1 bulan apa nggak mati Pak? Kalau mati? Tidak. Beda ya Pak. Kuat ini. Kalau vanili itu gini loh Den, 1 bulan gak disiram nggak apa-apa. Tapi hati-hati ini getahnya gatal. Kalau menyentuh di kulitnya itu nanti gatal. Tapi kalau vanili apa itu hutan itu nggak gatal, tapi nggak laku. Iya. Nah, dari polinasi itulah sampai panen butuh waktu 8 sampai 9 bulan. Lama juga ya. Iya, petani itu harus sabar memang itu. Dari sekian ini luasan 10 kali 8, 80
meteran ini muat 70 tanaman, 70 tajar. Iya. Dari satu tajar ini dikasih 2 tanaman. Nanti prediksinya satu tanaman itu menghasilkan 0,5 kilo basah. Nah, kalau keringnya, Pak? Keringnya nanti 1 kilo bisa susu 70% jadi 300 gram. Dari sekian ini nanti bisa muncul di kisaran 40 sampai 70 kilo basah untuk pertama panen. Nanti di panen berikutnya bisa 2 kali lipat, bisa 150 kilo basah. Nanti panen raya itu satu tanaman bisa 6 kiloan. Hah? 6 kilo? Ya, Banyak sekali ya Pak. 6 kilo kali 150 berarti hampir 1 tonan. Oh iya. Cuma segini loh, Iya. cuma depan rumah halaman ya enggak ada tanamannya daripada halaman main-main. Mas, pantesan namanya emas hijau. Ya emang bener sih emas ya. Kayaknya juga kayak emas ya Dan ya. Iya. Mahal juga ya Dan. Nanti rumahnya Nyonya harus dibikin kayak gini nih, biar Denayu kayak raya banget ini. Mas baru setuju Dan. Iya. Ayu. Apalagi yang mau ditanyakan kira-kira. Apa ya? Apa ya Dan? Kayaknya kalau apa ya Pak? Kalau kita mau belajar tuh kan ini dari sini ya Pak. Itu sampai berbuah tuh itu maksimal satu tanaman itu bisa berapa lama periodenya ya Pak? Itu kalau Awal jenengan bibit bisa ya, kalau bisa nanam dan nutrisinya tercukupi bisa 20 tahun bisa hidup. Satu bibit itu. Satu bibit dan itu terus belajar. Jadi sekali nanam jenengan panen terus. Tidak seperti jenengan nanam lombok nanti Iya. berapa bulan mati tanam lagi gitu. Tapi ini enggak, ini walaupun tanamannya seperti kurang kuat tapi ini tanaman tahunan. Ternyata biaya hidupnya juga lama ya Pak. Lama, tergantung jenengan nanti cara ngasih nutrisinya, ngasih vitaminnya biar tanamannya itu bagus. Kalau medianya cukup tapi tidak sering disemprot itu sehat tapi tidak glowing seperti Mbak Arum. Oke. Cuma makan aja tapi tidak dipupuri, tidak dibedai, harus kasih tidak perawatan listrik. loh, Mas. Berarti tidak glowing. Iya bener gitu. banget, harus dirawat, disayang gitu loh Mas. Katanya Mas Barep nggak pernah perawatan tetap ganteng aja. Ya Dan kan disayang sama Denayu, makanya Jaja. glowing. Loh Mas, mau tanya apa lagi coba? Apalagi kalau media tanam biasanya ketika akar sudah pada naik seperti ini paling ditambahi lagi media lagi sedikit-sedikit untuk menutupi akar-akar tersebut karena kalau terpapar sinar matahari akar itu akan kering dan akan bermasalah pada tanamannya. Biasanya teman-teman itu dikasih cover serabut kelapa. Kayak ini. Sepet itu ya, Iya. sepetnya itu yang kering-kering tapi harus dikeringkan bener. Kenapa harus dikeringkan bener? Kalau tidak kering bener biasanya itu ada zat tanin. Apa itu Pak Sekali? Zat tanin itu akan menghambat pertumbuhan tanaman. Tanamannya akan stuck di situ. Nah, jadinya malah komensalisme ya Pak. Iya, makanya Pinter. harus dijemur, dihujan-hujankan zat taninnya biar hilang baru dipakai. Oh iya Pak, mau nanya dulu Pak, ini tuh medianya tuh apa aja ya Pak? Ini medianya Ini, Pak. satu tanah, arang sekam, kompos, sama kokopit. Itu perbandingannya 1:1:1:1. Jadi semua satu kilo satu Iya. sama mama ya Pak ya. Saya kira cuma tanah. Nanti pertumbuhannya tidak maksimal. Gitu ya Pak. Nanti Mas Barep dikasih nasi aja mau. Mau Pak. Tapi nggak tidak ada dikasih lauknya ya, lauknya, sama, iya kan? gitu. Oh, jadi seumpama tuh kayak banyak media tuh kayak saling melengkapi ya Pak. Ya, Kayak nutrisinya nutrisi. biar lengkap, sedikit-sedikit tapi harus komplit gitu. Mas Barep juga butuh es teh. Iya kan? Apalagi iya. Magelang sekarang panas kayak gini Pak yang di kota. Iya. Pak. Wah, enaknya minum es. Es susu biar 4 sehat 5 sempurna itu. Kalau ini tuh apa ya Pak? Ini Semen ya, Pak? Ini semen sebagai tempat untuk ininya
nanam peralatannya yang di dalam. Peralatannya ini dibikin seperti cagak bendera itu, yang bendera yang dikasih lubang tinggal masukin selesai gitu. Kalau gini kan kuat ya Pak ya. Ya ini. Oh ya Pak, untuk fungsi dari paranet ini apa sih Pak? Oh ini memang vanili dia hidup dengan intensitas sinar matahari di 60% tadi, makanya harus dikasih ini. Kalau tidak dikasih ini nanti ini kuning-kuning, kalau nggak kuning-kuning, kalau perubahan suhunya ekstrim ini akan busuk. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Udah mantep, siap nanam di rumah? Wah kayaknya siap. Iya siap Pak. Pak mau tanam di Australia, di India, di mana-mana pokoknya biar vanili itu terkenal kemana-mana. Boleh. Mas, sebelum kita pamit, mending langsung kita kasih tahu nggak sih slogan yang itu? Kayaknya kita berdua ya Den. Iya. Oke. Kita juga punya slogan loh Pondok Tani. Iya. Kepo yang ini dulu nggak sih, Depannya Mas? bapaknya dulu Pak. Pondok Tani itu slogannya adalah tagline-nya no farm, no food, no future. Apa artinya itu? Artinya adalah ketika kita tidak ada pertanian, maka kalau tidak berarti tidak ada makanan. Iya. Kalau tidak ada makan berarti tidak akan ada masa depan. Gitu. Kita pakai apa slogannya Pondok Tani dulu yuk. Betul banget yo. Pondok Tani, No farm, no food, no future. Yeay. Mas, kita juga punya slogan. Oke, Kasih apa tahu. coba? Kasih paham, Mas. Oke, kasih paham juga ke Permisa ya. Cangkir Tani berbincang, berpikir, pertanian. Yeay. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Atas ilmu yang sudah diberikan, semoga bisa ngasih manfaat Oh buat iya, yang siap. lainnya. Nanti kalau pengen lebih lanjut bisa WA saya untuk konsultasi lebih lanjutnya nanti ketika ada masalah waktu penanaman. ada apa bisa perlu siap, Pak. nomornya enggak Perlu ini? banget dong Mas, catat Mas. Aduh, 085. bentar Pak. Oh, Kita iya. ambil HP-nya dulu. Ya Pak, 085 22 22 763 763 22 22. 22. Oke, Dua-dua cakep. Terima kasih ya Pak. Ah, ini Boleh lagi kesini kan Pak? Iya, betul Iya. banget. Siap. Oke. Boleh lagi Den, nanti kita kapan-kapan kesini lagi aja Den sambil konsul nanti. Sabtu ya, jangan lupa Sabtu. Oh iya, Sabtu, Wah, kita Sabtu. belajar bareng di sini. Udah Pak, kita langsung pamitan ya Pak. Ya, Makasih ya, makasih Pak. sama-sama. Terima kasih Pak ilmunya Pak. Ya.